Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, subuh hari ini kita diberikan kekuatan iman untuk dapat berhadir melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian perbuatan yang dilaknat selanjutnya adalah la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan malam tadi, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan kaum Nabi Lut adalah melakukan hubungan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu diantara perbuatan umat Nabi Lut yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di samping perbuatan itu tadi, ada lagi perbuatan-perbuatan umat Nabi Lut yang sampai hari ini itu masih dilakukan oleh sebahagian besar umat Islam. Di antara perbuatan-perbuatan kaum Nabi Lut itu, yang pertama adalah tasfifus sya'ri. Jadi tasfifus sya'ri atau dalam bahasa kita artinya mengatur rambut dengan model-model tertentu. Sekarang ini kan banyak model rambut, ya. Banyak kita temukan tren-tren rambut. Ada yang bergaya Korea, ya. Macam-macam. Yang kita perlu pahami itu bahwa gaya cukuran rambut yang dilarang di dalam Islam itu yang pertama ada yang disebut dengan al-qaza. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sebuah riwayat mengatakan, sahabat berkata, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil qaza. Nabi melarang perbuatan al-qaza. Al-qaza itu terkait potongan rambut. Dan menurut para ulama, al-qaza itu ada 4 model. Dan keempat-empatnya itu dilarang oleh syariat. Bentuk al-qaza yang pertama itu adalah mencukur tengahnya dan membiarkan pinggirnya. Ini bentuk dan model al-qaza yang pertama. Mencukur tengahnya, jadi tengahnya ini dicukur habis, Pak.
kayak buhan samurai zaman Jepang bahari itu kan. Kemudian membiarkan pinggirnya. Nah itu termasuk al-qaza model yang pertama. Kemudian al-qaza bentuk yang kedua adalah mencukur pinggirnya dan menyisahkan tengahnya. Nah ini dicukur habis di sini, tapi di tengahnya kada, ya, di tengahnya kada. Jadi tengahnya ini lebat rambutnya. Nah, ini tren anak-anak muda hari ini. Ya. Yang ketiga, mencukur depannya, meninggalkan belakangnya. Ini biasanya untuk anak-anak. Anak-anak itu Pak waktu kecil kan dicukur tuh, tetapi dibiarkan di belakangnya itu sebagai kuncir. Dulu di Cina itu ada semacam peraturan dari kaisar bahwa setiap laki-laki itu harus dicukur dalam bentuk digundul kepalanya, tetapi disisahkan belakangnya. Makanya Wong Fai Hung itu, tahu lah Wong Fai Hung. Ya. Wong Fai Hung itu Pak orang Islam. Ya. Dia dari suku Uighur, suku Uighur yang sekarang di bawah tekanan Cina itu. Nah itu rambutnya panjang belakang, ya, sampai bisa di ini. Rata-rata laki-laki pada waktu itu memang diberikan aturan seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya memiliki penampilan yang berbeda, nah itu akan diberikan hukuman. Nah, kekanakan itu biasanya seperti itu, dicukur rambutnya, gundul, tetapi disisahkan di belakang. Nah itu dilarang oleh syariat, itu termasuk al-qaza. Kemudian al-qaza dalam bentuk yang ketiga itu mencukur hanya bagian tertentu di kepala, termasuk mencukur rambut dengan model tempurung kelapa itu Pak. Ya, itu tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Nah gaya-gaya rambut seperti itu mestinya kita hindari. Kalau kita tidak melakukan, minimal kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya. Nah. Dalil dari larangan al-qaza itu adalah riwayat Ibnu Umar di mana beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan al-qaza. Jadi apapun bentuk al-qaza itu, nah itu dilarang oleh agama. Kemudian perbuatan umat kaum Nabi Lut yang kedua itu adalah menampakkan aurat antara sesama jenis. Menampakkan aurat antara sesama jenis. Perempuan misalnya melihat aurat perempuan, maka yang seperti itu termasuk perbuatan umat kaum Nabi Lut. Jadi menampakkan aurat, maksudnya aurat yang benar-benar aurat menurut pandangan syariat. Lalu pertanyaannya, paha itu termasuk aurat atau tidak? Dalam hal ini Imam Al-Bukhari itu menegaskan bahwa hadis yang bersanad, hadis yang kuat terkait dengan aurat adalah bahwa aurat itu bukan, paha itu bukan aurat. Ya. Jadi paha itu bukan aurat kata Imam Al-Bukhari kalau dilihat dari segi-segi kekuatan hadisnya. Nah, tetapi kalau dilihat dari segi kehati-hatian, maka paha itu termasuk aurat. Jadi ada dua hadis yang berbicara tentang paha. Pertama,
hadis yang mengatakan bahwa ketika satu waktu Nabi itu duduk di satu tempat, beliau membuka pahanya. Ya, beliau membuka pahanya, lalu kemudian datang Abu Bakar minta izin untuk masuk bertemu dengan Nabi. Maka Nabi mengizinkan. Nah, disebutkan di dalam riwayat itu ketika Abu Bakar itu masuk bertemu dengan Nabi, paha Nabi itu masih terbuka. Ya, paha Nabi masih terbuka. Nah, ini bisa dicek misalnya di dalam kitab Fiqh Sunnah. Kemudian tidak lama kemudian datang Umar ibn al-Khattab minta izin masuk dan Nabi kemudian mengizinkan. Ketika Umar bin Khattab itu masuk, ternyata paha Nabi itu juga belum ditutup. Artinya Abu Bakar melihat paha Nabi, Umar bin Khattab melihat paha Nabi. Nah, yang ketiga, begitu Utsman bin Affan itu minta izin untuk masuk, tiba-tiba Nabi menutup auratnya, menutup pahanya, ya, menutup pahanya. Maka kemudian ditanya, "Ya Rasulullah, ulun," kata Abu Bakar, "masuk bertemu pian tidak menutup paha pian. Umar datang bertemu dengan pian tidak menutup paha pian. Nah, ketika Utsman bin Affan itu minta izin masuk, kenapa pian tergesa-gesa menutup paha pian?" Maka Nabi kemudian mengatakan, "Bagaimana mungkin aku tidak malu kepada orang yang Allah dan malaikatnya saja itu malu kepadanya." Ya, Allah dan malaikatnya itu malu kepadanya. Bagaimana mungkin aku tidak malu kepada orang yang Allah dan malaikatnya saja malu kepadanya. Maka kemudian Nabi menutup pahanya sebelum kemudian Utsman bin Affan masuk menemuinya. Nah, kata Imam Al-Bukhari, hadis ini sahih. Sanadnya itu kuat. Makanya kalau berbicara tentang paha, kata Imam Bukhari, maka yang ansab itu, hadis yang bersanad itu, hadis yang kuat itu bahwa paha itu tidak termasuk aurat. Kemudian Al-Imam Ibnu Hazm mengomentari, andai kata paha itu adalah aurat, maka tidak mungkin Allah membiarkan nabinya itu auratnya di luar dilihat oleh manusia. Ya. Itu Ibnu Hazm mengomentari hadis itu. Andai kata betul-betul paha itu adalah aurat, kata Sidin, maka tidak mungkin Allah membiarkan nabinya itu membuka auratnya dilihat oleh orang lain. Itu tidak mungkin. Ya. Karena aurat itu kan artinya sesuatu yang diwajibkan untuk ditutup, karena apabila terbuka maka akan membuat malu dan lain sebagainya, itu aurat. Maka rasa tidak mungkin Allah membiarkan Nabi membuka pahanya apabila itu betul-betul aurat, ketika kemudian Abu Bakar itu masuk menemuinya, Umar bin Khattab itu masuk menemuinya. Itu kada mungkin. Pasti Allah akan melindunginya dari auratnya itu dilihat oleh manusia. Nah, itu terkait dengan pendapat yang mengatakan paha bukan aurat. Tapi kemudian ada lagi hadis yang lain yang mengatakan ketika Nabi berjalan di satu tempat, kemudian ada salah seorang yang mengangkat kainnya itu sehingga terlihat pahanya, maka Nabi mengatakan, "Tutup pahamu, karena paha itu adalah bagian dari aurat." Nah, kata Imam Bukhari mengomentari hadis itu, ini adalah hadis yang bersifat berhati-hati terkait dengan paha. Nah, jadi Imam Bukhari itu menyimpulkan seperti itu. Itu sebabnya ketika ulama kemudian membahas masalah paha, membahas masalah aurat, maka ulama itu mengatakan aurat laki-laki itu antara pusar dengan lutut. Itu karena dia memahami dari dua hadis tadi. Kalau ulama mengatakan memastikan bahwa paha itu bukan aurat, lalu bagaimana dengan Nabi yang mengatakan tutup pahamu karena itu bagian dari aurat? Ya. Tapi bagi orang yang mengatakan bahwa paha itu termasuk aurat, lalu bagaimana dengan riwayat yang mengatakan Abu Bakar, Umar itu melihat paha Nabi? Ya. Nah, sehingga ulama kemudian mengatakan
untuk aurat laki-laki itu batasannya adalah pusar dan sampai ke lutut. Itu adalah satu bentuk kehati-hatian. Ya. Nah terkait dengan itu semua, ya, yang memang yang paling baik itu adalah menutup aurat kita mulai dari pusar itu, ya, sampai ke lutut. Ya. Nah itu yang paling baik. Sampai kemana? Apa ngarannya nih? Batoknya itu. Ya. Nah. Tetapi memang ada juga ulama yang mengatakan bahwa paha itu bukan aurat. Nah sehingga apabila seorang laki-laki melihat paha seorang laki-laki, itu kalau didasarkan kepada hadis yang sahih itu bukan melihat aurat. Tetapi Pak kalau di kampung pian orang yang biasa jadi imam gitu ya, atau orang yang ditokohkan dalam bidang agama itu bila masih berselawar handap keluar rumah itu apakah ada dipakai orang lagi? Di kampung-kampung itu orang masih perhatian dengan akhlak, masih perhatian dengan muru'ah. Ya. Jadi bila ada orang yang biasa jadi imam lalu kemudian suatu hari dia ketahuan pakai celana handap, itu kada dipakai orang lagi, dicibir orang, ya. dicibir orang. Itu adat-adat kita ketimuran seperti itu. Ya. Kemudian di antara perbuatan umat kaum Nabi Lut itu adalah ramyul bunduk, bermain ketapel dengan batu kecil atau tanah liat yang dibulatkan kemudian dipakai untuk menembak. Jadi waktu halus itu rasanya kita juga cari kayu yang bentuk cikang itu kan, lalu kemudian bikin ketapel. Nah bermain ketapel itu termasuk kebiasaan umat kaum Nabi Lut. Ya. Tetapi itu tidak dilarang, kita hanya menyampaikan bahwa itu diantara perbuatan umat kaum Nabi Lut, bermain ketapel. Kemudian melihatkan dada Pak. Ya, melihatkan dada. Soalnya yang dibuka nih kelihatan kayak dada, yang bulu-bulunya kelihatan itu. Nah itu ternyata kebiasaan umat Nabi Lut, ya, yang kita dapatkan di dalam kitab Al-Kabair. Jadi dibuka bajunya gitu. Alasannya kan panas. Sampai ke sini. Ya. Kemudian al-la'bu bil hammam at-tayyarah, main dengan burung merpati. Ya. Bermain dengan burung merpati itu adalah kebiasaan kaum Nabi Lut. As-safir bil asabi, bersuit dengan tangan. Nah, itu adalah kebiasaan atau diantara perbuatan-perbuatan umat kaum Nabi Lut. Kemudian faraqaatul aqab, ya, faraqaatul aqab, menghentakkan tumit ketika berjalan. Soalnya melihat orang yang bila berjalan itu Pak, tumitnya itu dihentakkan, pok itu nah berjalan, ya. Jadi orang tua bahari itu bila kita berjalan kan biasanya dulu kan rumahnya kayu-kayu itu Pak. Jadi bila berjalan itu kan hati-hati aja berjalan, ya, orang tua bahari, ya. Jangan terlalu dihentakkan, ya. Ternyata itu kebiasaan kaum Nabi Lut. Nah kemudian apa? Isbalul izar, memanjangkan kain sampai terjulur ke bawah. Isbal. Ternyata isbal itu termasuk perbuatan umat kaum Nabi Lut. Laki-laki itu mestinya menghindari isbal. Walaupun kalau kita masuk ke ranah fikih ada perdebatan seputar isbal itu. Kalau perempuan itu justru dianjurkan isbal, ya, perempuan itu justru dianjurkan isbal. Nabi mengatakan ada Ummu Salamah salah seorang perempuan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau perempuan itu bajunya kepanjangan, lalu kemudian terseret-seret, nah itu kalau kena najis seperti apa? Maka kata Nabi, tanah yang berikutnya itu akan mensucikannya. Ya. Tanah yang berikutnya itu akan mensucikannya. Jadi memang kalau perempuan itu dianjurkan untuk isbal, ya.
Kalau laki-laki diharamkan karena itu termasuk perbuatan umat kaum Nabi Lut. Nah, kemudian apa? Halu azril aqbiyah. Nah ini tadi membuka kancing baju supaya kelihatan bulu dada. Nah, jadi itu diantara perbuatan-perbuatan umat kaum Nabi Lut. Artinya apa? Kalau tidak ada hajat untuk hal-hal yang sepele tadi seperti misalnya pakai ketapel itu, kalau tidak ada hajat ditinggalkan saja. Ya. Karena itu termasuk perbuatan-perbuatan umat kaum Nabi Lut. Ya. Nah cuma yang terlaknat itu memang homoseksualnya. Nah. Kemudian yang selanjutnya adalah la'anallahu man sabba walidayhi, Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Jadi ada sebuah hadis Pak yang mengatakan seperti ini. Orang yang durhaka kepada orang tuanya itu terserah dia. Ya, terserah dia. Artinya kalau dia ingin beribadah sepuas-puasnya terserah dia. Karena bagaimanapun juga ibadahnya itu akan ditolak. Jadi sekuat apapun orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu beribadah, itu tetap tidak akan diterima oleh Allah, karena kedurhakaan kepada orang tua itu akan menghancurkan amalia-amalia yang dilakukan orang itu kepada orang tuanya. Itu Nabi pernah mengatakan seperti itu. Ya. Silahkan orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya itu melakukan apapun yang dia suka, karena apapun ibadah yang dilakukannya itu akan ditolak oleh Allah. Karena ada 3 ayat Pak di Al-Quran itu yang apabila yang berbarengan, ya, yang beriringan, apabila salah satunya itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka yang satunya itu akan batal. Ya. Jadi ada 3 ayat yang diturunkan berbarengan, itu tidak terpisah. Pertama apa? Atiullaha wa atiur rasul. Itu berbarengan itu. Atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kalau kita hanya mentaati Allah kemudian mengabaikan perintah-perintah Nabi, maka ketaatan kita kepada Allah itu ditolak. Atau kalau kita menjalankan perintah Nabi tetapi durhaka kepada Allah, maka ketaatan kita kepada Nabi itu ditolak. Karena ini diturunkan berbarengan. Atiullaha wa atiur Rasul. Yang kedua apa? Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Jadi kalau ada orang rajin sholat tetapi tidak mau berzakat, zakat apa saja? Zakat itu kan banyak modelnya. Ya. Nah, maka itu tidak akan diterima. Ada orang berzakat tetapi tidak sholat, maka zakatnya tidak diterima. Ada orang sholat tapi tidak berzakat padahal dia mampu, maka sholatnya tidak diterima atau zakatnya tidak diterima. Dan yang ketiga, wali anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Jadi sehebat apapun ibadah kita di sisi Allah, kalau kita durhaka kepada orang tua, maka ibadah kita itu ditolak oleh Allah. Karena Allah menggandengkan bersyukur kepada Allah dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi kesyukuran kita kepada Allah itu tidak bermanfaat ketika kemudian kita tidak bisa mensyukuri apa yang ada pada orang tua kita. Itu diturunkan Allah berbarengan itu. Maka apabila satu itu dilanggar, yang satunya tidak akan diterima. Ya. Nah itu Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Kemudian Allah melaknat orang-orang yang berkurban kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafiskun. Dan janganlah kamu memakan dari apa yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Nah, jadi ada ulama yang mengatakan ketika kita menyembelih hewan yang memang harus disembelih,
tetapi tidak menyebut nama Allah, maka sembelihan itu haram untuk dimakan. Atau misalnya orang itu menyembelih binatang tetapi diperuntukkan selain Allah atau disebut nama selain Allah. Misalnya kita tanya, Pak, pian menyembelih itu gasan apa? Ini untuk menyelamati Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka binatang sembelihan itu haram untuk dimakan. Pak, kenapa pian menyembelih itu? Kada biasanya. Nah, ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka binatang itu haram untuk dimakan. Atau misalnya kenapa pian menyembelih itu? Ini adalah untuk wali-wali Allah, ya, maka itu haram dimakan. Kenapa pian sembelih itu? Ini adalah untuk syuhada kemerdekaan, itu haram dimakan. Karena semua itu disembelih bukan karena Allah. Ya. Kenapa itu haram? Karena Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban karena Tuhanmu. Jadi ayat yang menjadikan dalil haramnya itu adalah fasholli li rabbika wanhar. Salat dan berkorbanlah kamu karena Tuhanmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang yang menyembelih bukan karena Allah itu adalah syirik. Ya, syirik. Makanannya itu haram untuk dimakan. Ya, haram untuk dimakan. Nah, ulun kira itu Pak, beberapa hal yang terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya sebagaimana biasa kalau ada hal-hal yang ingin di-share, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ya, maka kita persilahkan. Sebelumnya ulun tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, kalau ada yang lain. Mun kadada nyaman kita keluaran. Ya, silakan Pak. Potongan rambutnya. Memang Nabi ada mengatakan digundul sama sekali atau dibiarkan sama sekali. Ya. Cuma yang dimaksud dibiarkan sama sekali itu artinya tetap diatur dengan rapi supaya tidak terlihat urakan. Karena Nabi itu kan rambutnya dorbal mangkibain sampai ke ini. Kalau Aisyah itu rambutnya pendek, lebih panjang. Nabi itu rambutnya sampai di sini. Cuma kadang-kadang orang berdalil Nabi aja rambutnya panjang. Ini Nabi rambutnya panjang, tapi beliau menyicir, beliau meminyak rambut, beliau harum gitu. Nah, sehingga orang yang melihat itu tetap melihat Nabi itu tampil elegan. Nah, kalau kita ini kan panjang-panjang kayak penjahat. Jangan diikat, ya. Diikat itu kalau dalam budaya kita itu sudah mengikuti menyerupai perempuan. Ya, jadi gini Pak, kita itu kan dilarang menyerupai perempuan. Cuma bentuk penyerupaan itu memang berbeda-beda di setiap negara kan. Kalau ada negara-negara tertentu yang adatnya itu kayak model banti-anting, karena memang adatnya di situ laki-laki perempuan, ya, itu banting-anting. Mungkin bagi negara mereka itu tidak dianggap menyerupai. Tapi kita di timur, di Tamiang ini Pak, kalau ada laki-laki banting-anting itu sudah dianggap ini sama perempuan. Atau laki-laki berambut panjang misalnya, atau diikat seperti itu modelnya menyerupai. Ya. Nah, oleh karena itu lebih baik ditinggalkan yang seperti itu. Ya. Untuk menghindari kemungkinan tasyabuh itu tadi. Jadi kalau misalnya hendak dipanjangkan juga, ya minimal sebatas bahu, lalu kemudian diatur lah, ya, supaya tetap kelihatan elegan. Nabi itu Pak di Madinah pernah bertemu dengan seorang pemuda. Biasanya Nabi itu bila bertemu dengan pemuda itu selalu ditegur, digayai sidin. Tapi suatu hari pemuda itu lewat di hadapan Nabi cuek. Sampai kemudian sahabat itu bertanya kepada yang tua-tua itu, kenapa yuk? Nabi itu biasanya menegur ulun, gitu kan, menggayai ulun. Tadi ulun bertemu di pasar kan diherani sidin. Lalu ujar orang tua tadi, coba pian rapikan rambut itu. Lalu kemudian pemuda tadi merapikan rambutnya. Mbak itu pulang mencari Nabi, bertemuan, Nabi senyum. Nah, kayak ini mestinya hidup itu jadi sidin. Nah, Nabi kadang menegur kan.
Kayak ini mestinya sih. Oh berarti kan kesalahannya dia. Ya. Jadi kalau tampil elegan itu insya Allah, ya. Nah, walaupun panjang. Ya. Nah cuma yang pastinya itu inilah malah. Yang itu tadi ada kalau yang dipotong habis di sini kan kayak apa batok ditempel di kepalanya gitu. Nah, itu, ya. Itu termasuk al-qaza, itu dilarang. Ya. Saya kira seperti itu, Pak Sen. Adakah lagi Pak Sen kalau kurang? Mewarnai rambut itu, ya, selama ada yang mengatakan selama warna hitam itu dijauhi, ya, selama warna hitam itu dijauhi. Artinya boleh saja orang mewarnai rambut selain warna hitam. Bagi orang-orang nih yang dimaksud jauhi warna hitam itu, itu bagi orang-orang yang menurut adat bahwa orang ini di usia seperti ini itu rambutnya sudah putih. Maka orang-orang yang seperti itu diharamkan mewarnai rambutnya ke warna hitam karena merupakan penipuan. Kecuali dalam perang, boleh. Kecuali dalam perang boleh karena perang itu kan penipuan. Ya, boleh. Tetapi di luar dari itu orang-orang yang dalam adat budaya memang umur sekian itu rambutnya putih, itu kalau diwarna hitam itu hukumnya tidak boleh. Tetapi kalau ada anak kecil misalnya warna putih rambutnya, kalau dia turun ke sekolahan dibully oleh kawan-kawan, bah dia ini tua bangka karena rambutnya putih, maka dia dihalalkan untuk mewarnai rambutnya ke warna hitam. Karena orang anak kecil itu kan secara adat ya, tidak mungkin rambutnya putih, sehingga ketika kemudian dia mewarnai rambutnya ke warna hitam itu tidak berdosa. Itu tidak berdosa. Nah, ya. Dan boleh ke warna-warna yang lain. Kalau Nabi itu kan rambutnya agak pirang ya. Jadi boleh saja mewarnai rambut itu. Ya. Cuma jangan mewarnai rambut itu seperti traffic light, yang lampu lalu lintas yang merah, hijau, kuning itu jangan. Ya, karena itu dianggap mempermainkan. Jadi mewarnai boleh aja, Pak Zain. Ya. Khususnya bagian rambut-rambut yang kandal-kandal boleh. Ya. Jelas Pak sampai situ. Ada lagi? Mencabut uban. Nah, Nabi itu mengatakan bahwa uban orang Islam itu adalah cahaya di hari kiamat. Kalau Bapak ya, mencabut itu kalau Bapak, cuma Nabi itu mengatakan bahwa uban orang Muslim itu adalah cahaya di hari kiamat. Cahaya di hari kiamat. Jadi kalau kita cabut itu berarti kita mencabut cahaya. Ya. Nah. Memang agama itu melarang dalam bentuk makruh gitu ya. Nah, ada juga orang yang mengatakan kalau uban itu kita cabut Pak, maka dia akan tumbuh lebih banyak. Jadi sekali kita cabut maka dia akan tumbuh lebih banyak. Uban itu memang gatal Pak, gatal. Nah, apalagi kalau misalnya usia-usia yang memang sudah secara adat beruban, maka lebih baik tidak dicabut. Tetapi kalau misalnya ada kekanakan beruban misalnya, kan kada layak itu, boleh dicabut. Ya, boleh dicabut. Jadi makruh hukumnya mencabut uban karena uban itu adalah nur yaumal qiyamah, cahaya pada hari kiamat. Nah. Silakan Pak tadi. Lagi, silakan Pak. Berarti sholatnya tadi kurang. Kurang. Iya.
Ya. Jadi kalau kurang kan berarti ditambah ya. Imbas salam itu ditambah. Kaina duduknya duduk tahiyat akhir. Ya. Duduknya tetap tahiyat akhir, tetapi itu sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Jadi salamnya 2 kali tuh. Ya, salamnya 2 kali. Tahiyat akhirnya dibaca tetap. Karena kan sebelumnya belum dibaca. Tetap baca. Iya. Ini kan dulu disangkanya itu tetap dibaca. Tetap dibaca. Ya. Jelas malah jadi kalau misalnya kekurangan rakaat atau kelebihan rakaat, maka sujud sahwinya setelah salam. Ya. Tapi kalau misalnya ketinggalan tahiyat awal, maka sujud sahwinya sebelum salam. Atau misalnya ragu-ragu, apakah ini sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, sampai ke ujung sholat itu belum ada timbul keyakinan, maka sujud sahwinya sebelum salam. Jadi sujud sahwi itu ada yang dilakukan sebelum salam, ada yang dilakukan sesudah salam. Nah seperti itu. Jadi kalau yang tadi kan kekurangan tuh, tambahin dulu 1 rakaat. Nah, imbah itu duduk tahiyat akhir. Ya. Selesaikan tahiyat akhirnya, kemudian sujud 2 kali, ya sujud 2 kali, baru kemudian salam lagi. Jelas Pak? Nah, betul Pak? Orang yang berkali-kali melakukan itu pun kadang-kadang kada ingat. Oke. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Apa itu? Oh, bertanam. Ini. Itu biasanya dilakukan oleh orang Cina, banyak di TikTok tuh, Pak. Sebenarnya yang paling baik itu menerima apa adanya, itu yang paling baik. Ya. Kalau menanam rambut itu, ya, pertanyaannya kemudian apakah itu bagian dari kepala? Ya. Apakah itu bagian dari kepala? Itu yang dipertanyakan itu. Ya. Makanya Islam itu ya sudah, kalau misalnya modelnya seperti itu, karena orang yang menanam rambut itu kan biasanya tujuannya supaya bergaya kan. Nah, supaya bergaya. Padahal kalau sudah tua ada pentilanya seperti itu. Menanam rambut itu biasanya pakai lem ya Pak. Kayak orang Cina itu kan pakai lemnya di jadi kayak berambut. Nah, jadi lebih baik kalau usah deh. Nah. Jadi kelihatan kayak asli Pak ya, menanam itu. Nah, kayak asli. Ya. Padahal palsu kan. Jadi lebih bagus yang penampilan apa adanya nih. Tergantung apakah itu kaitannya dengan kesehatan atau tidak. Jadi iya. Tapi yang paling bagus itu memang tampil apa adanya, karena kan Nabi itu pernah dihadapkan kepada orang buta, lalu kemudian Nabi menawari, pian itu hendak tetap buta, tetapi surga balasannya, atau saya doakan supaya sembuh. Nah jadi memang Nabi itu mengharapkannya sudah tampil apa adanya saja. Cuma memang ada orang-orang yang kadang-kadang kan tidak tampil pede. Maka demi kesehatan boleh dia mengawat gigi atau untuk kesehatan. Tetapi kalau giginya bagus saja lalu kemudian dikikir, dirapikan segala macam untuk kecantikan, maka itu sudah lepas dari tujuan itu termasuk taghyiru khalqillah, termasuk merubah ciptaan Allah. Gigi misalnya kayak giul ini kan agak renggang Pak, ya, agak renggang itu. Ini bukan tercabut tapi renggang gitu. Nah itu apa ngarannya? Atau misalnya gigi itu goyang Pak, goyang gitu kan. Mengunyah itu sakit segala macam. Maka itu boleh dirapikan, boleh, boleh, karena memang tujuannya demi kesehatan. Tapi kalau misalnya giginya bagus saja, seperti kebanyakan orang malah tren hari ini apa? Oh ini gigi kelinci, akhirnya giginya itu dibaiki. Itu kalau boleh, itu haram, itu termasuk merubah ciptaan Allah. Ya.
rambut yang keriting kemudian direbonding, ya. Nah, itu keriting gitu kan direbonding kan itu termasuk merubah juga. Nah, walaupun ada ulama yang mengatakan kalau itu permintaan suami, ya, permintaan suami supaya suami itu kadang-ngeri melihat istrinya, rambut keribuk. Akhirnya oleh istrinya sudah coba pang, oleh suaminya coba pang ini ada duit nah dirapikan pang direbonding. Nah, akhirnya direbonding supaya lakinya itu senang. Ada ulama yang mengatakan boleh saja karena rebonding itu sifatnya tidak abadi kan, tidak permanen. Nah, itu. Nah, itu. Ulun tidak tahu apakah yang pian tanyakan tadi apakah menanam rambut itu sama dengan wig. Cuma kan wig itu jelas diharamkan karena itu merupakan penipuan. Ya. Modelnya sama dengan wig, cuma bedanya wig itu kan beandakan, kalau yang itu model betanam gitu lah. Allah alam, cuma kita melihat modelnya sama dengan wig. Nah, saya kira seperti itu Pak ya. Jadi lebih baik dihindari yang seperti itu. Ada? Oke. Ini masalah perjalanan sama ya naik kapal laut gitu ya. Biasanya kan kalau di kapal itu kan sholatnya sholat jamaah takdim kosong, dua rakaat. Kemudian waktu itu saya tertunda, saya kira ini sholat jamaah takdim, selesai 2 rakaat saya ikuti imam, kemudian saat sujud terakhir salam, saya bersalam, namun imam dan makmum itu bukan bangun kembali tapi malah juga biasa bangun sendiri mengarah komat langsung sholat jamaah takdim kosong yaitu asarnya gimana itu? Pian yang pertama itu mengikuti imam. Saya tertinggal mungkin karena tertinggal 2 rakaat jadi rakaat kedua dan rakaat salam pertama mungkin tertinggal nggak tahu ya. Terus saya ikut, imam itu sudah berdiri saya ikut, saya kira itu sholat jamaah takdim kosong. Oh ya. Sholat dulunya itu. Nah saya ikuti, kemudian imam dan makmum itu Salam. salam. Pian 4 salam. Saya ikut salam. Nah. Nggak tahu ini setelah salam mereka tidak bangun lagi malah pikir. Kemudian saya bangun sendiri dan komat langsung ikut sholat Asal. asarnya itu 2 rakaat. Itu gimana hukumnya? Iya. Memang kalau di dalam riwayat itu kan disebutkan bahwa orang yang sapar kemudian bertemu dengan orang yang berjamaah, maka dia wajib mengikuti rakaat imam yang mukim itu. Riwayat orang yang sesuai misalnya 4 rakaat, maka yang musafir ini wajib melakukan 4 rakaat. Walaupun dia masuk itu pada saat tahiyat akhir. Ya. Dia tetap ya walaupun dia terlambat, walaupun dia masbuk, tetap harus menyesuaikan rakaatnya dengan rakaat imam. Nah, itu. Tapi kan waktu itu kan pian berprasangka imam ini kosor. Nah, itu. Ya. Dan itu sudah berlalu Pak, jadi gak ada apa-apa lagi. Cuma kedepannya kalau misalnya kita tahu bahwa imam itu rakaatnya tam, maka walaupun kita masbuk tetap harus mengikuti rakaat yang dilakukan oleh imam. Kalau kita ragu-ragu, lebih baik sholat sendiri. Dalam safar itu, kalau ragu-ragu kan lebih baik sholat sendiri. Tapi ini kan sudah berlewat, jadi harus lagi dipikirkan. Nah, kedepannya seperti itu Pak. Makanya Pak, memang kan ada orang-orang yang menganggap sholat qashar itu asal ada sholat ujar, sehingga dia tetap melakukan 4 rakaat. Kalau orang kapal itu kan kalau dia sudah meninggalkan daerahnya minimal 5 meter atau 6 meter ya, 5.541 meter itu berapa, 5 kilo atau 6 kilo. Nah, kalau kapal itu sudah meninggalkan tempatnya sejauh 5 kilo atau 6 kilo, maka dia boleh untuk mengqashar sholat itu. Karena seminimal-minimalnya jarak boleh mengqashar itu adalah 5.541 meter, sekitar 5 atau 6 kiloan itu.
Nah, tapi kalau misalnya dia masih apa masih berlabuh ya, masih berlabuh. Cuma kalau dia berlabuh di negara orang atau berlabuh di tempat orang bukan di negerinya, maka dia boleh mengkosor itu walaupun tidak karena kan dia musafir seperti itu. Tapi kalau misalnya dia berlabuh di negerinya, ya berlabuh di negerinya. Misalnya kita orang Samarinda umpat di kapal berlabuhnya di Samarinda, berarti kan tidak ada hukum kosor. Karena dia di negerinya sendiri, terkecuali sudah kapal itu berlayar minimal 6 atau 5 kilauan. Tapi kalau misalnya dia orang Samarinda kemudian kapalnya itu berlabuh di Surabaya kan boleh aja walaupun kapal itu tetap di situ dia boleh mengkosor. Ya, boleh mengkosor. Karena kan termasuk musafir. Terus mengkosor batasnya berapa hari? Kalau kita kalau saya kan kita ke Jogja, sana pokoknya katakanlah 1 bulan. Kita bisa mengkosor di sana berapa hari? Sebenarnya tidak ada batasan, Pak. Nah, di dalam riwayat itu disebutkan sahabat Nabi ada yang mengkosor sholat itu sampai 2 tahun. Ada yang 1 semester, 6 bulan berarti. Ya. Tidak ada. Memang di kalangan para ulama itu ada pembicaraan bahwa batasnya 15 hari, batasnya sekian. Tetapi yang paling roji, yang paling kuat itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Pokoknya selama kita dalam keadaan safar, maka hukum safar itu berlaku bagi kita. Misalnya pian pelatihan ke Banjarmasin sebulan, maka sebulan itu boleh mengkosor. Cuma dia khawatirkan bila pian pulang ke Tamiang kada ingat lagi rakaat zuhur tuh. Karena kebiasaan 2 rakaat lah. Boleh. Jadi gini Pak Sen, orang yang safar itu boleh memilih mau salat sempurna boleh, mau menjamak boleh, mau menjamak kosor boleh, mau mengkosor saja boleh. Itu diberikan sepenuhnya kepada si musafir itu. Jadi dia boleh memilih. Ya, kadang-kadang dia mungkin berjamaah dengan orang di masjid, boleh. Kadang-kadang misalnya dia keuyuhan mengkosor saja. Kadang-kadang karena urusannya itu harus cepat maka dia menjamak kosor boleh. Jadi boleh dipilih selama dia berhukum musafir. Boleh dipilih itu. Tergantung yang mana yang nyaman di hati itu. Sebenarnya musafir. Ya. Makanya kan haji itu kan Nabi kalau di Musdalifah itu kan menjamak itu. Ya, menjamak mengkosor. Boleh. Masalah menjamak. Pokoknya kada ada batasan, Pak. Yang paling roji itu kada ada batasan. Oh, jarak kan? Jarak boleh menjamak. Kalau beda apa? Kalau menjamak itu sebenarnya boleh aja tanpa perjalanan. Karena ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi itu pernah menjamak salat zuhur asar, maghrib isya itu di Madinah. Hujan kada, perang kada, kondisinya aman. Jadi boleh sekali-kali menjamak ketika kita tidak dalam keadaan safar. Dari situ kemudian diambil hukum bahwa jamak itu tidak ditentukan oleh jarak. Makanya orang yang hendak misalnya kayak pian semalam hendak ke mana? Ke Tanjung lalu kemudian ke Balangan itu. Waktu zuhur misalnya, zuhur itu boleh pian menjamak di masjid sini boleh. Jadi pian zuhur dulu lalu kemudian asar imam itu berangkat boleh. Karena tidak disyaratkan adanya ketentuan jarak. Yang ada ketentuan jarak itu kosor. Makanya kan tidak boleh kita mengkosor sholat itu di tempat kita kada boleh. Kecuali sudah melewati minimal 5 atau 5 kiloan itu. Yang 5 kilo itu ada yang 85 kilo. Ya, memang ada juga 8 ada juga. Cuma boleh aja memang antaranya itu Panglah antaranya. Orang yang mengambil 8 itu Pak Sufyan itu mengatakan lebih kehati-hatian diangkat lagi sedikit. 85. Oh, kalau yang 85 itu menurut Imam Ibnu Taimiyah itu justru tidak ada dalilnya. Justru tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu yang 3 mil. Salah satu amyal itu 5.541 meter. Itu riwayat Anas bin Malik. Jadi kata Anas bin Malik, dulu saya itu hendak bepergian lawan Nabi. Kami mulai Madinah. Jadi salat zuhur itu 4 rakaat.
Karena kan belum keluar nih. Nah, begitu kami sampai di Zulhulaifah, maka Nabi sholat asar 2 rakaat. Jarak antara Madinah Zulhulaifah itu 3 mil, 5.541 meter. Nah, sehingga para ulama kemudian mengatakan bahwa seminimal-minimalnya jarak qashar itu adalah 5 atau 6 kilometer. Itu yang ada dalilnya jelas. Tapi kalau yang 85 itu justru kata Imam Ibnu Taimiyah tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ada dalil tetapi antara dalil dengan itu tidak ada kaitan gitu. Nah, itu. Jadi kalau kita tetapkan itu minimalnya apa? Minimalnya 5 atau 6 kilo. Nah, itu. Apa ya Allah? Kayak ini. Jadi Umar itu pernah bertanya, ya Rasulullah, ayat yang turun tentang qashar itu kan berbicara boleh kalian mengqashar salat kalian apabila kalian tidak khawatir diganggu oleh orang-orang kafir. Kata Umar, kita kan sekarang aman. Orang kafir tidak berani mengganggu kita karena kita berkuasa. Apakah boleh kita masih mengqashar salat? Maka Nabi mengatakan, shadaqatun tasaddaqallahu alaika faqbalu shadaqatahu. Itu adalah sedekah dari Allah untuk kalian, maka terimalah sedekah itu. Jadi sampai sekarang masih berlaku itu. Mau kita AC, mau kita bawa mobil, mau kita nyaman, mau kita kada uya tetap. Karena ketika kita melakukan itu berarti kita menerima sedekah yang diberikan oleh Allah. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa orang yang sabar itu sesungguhnya berada pada kondisi madzannatut ta'ab, berpotensi untuk uyuh. Kita itu pada saat berangkat itu mungkin kondisinya baik-baik saja. Tapi siapa yang bisa mengira 5 kilo kemudian tiba-tiba drop. Nah, tiba-tiba drop. Jadi kondisi kita itu dalam perjalanan itu sangat memungkinkan untuk berubah. Sehingga menerima sedekah Allah itu jauh lebih baik. Nah, ya salah. Apa? Supir. Iya, kalau Imam Ahmad mengatakan kalau profesinya itu supir boleh dia mengqashar. Boleh aja. Boleh mengqashar. Ya. Boleh. Boleh dia mengqashar itu. Ya. Cuma kalau kebiasaan mengqashar kalau pindah lupa rakaat beneran kan. Kebiasaan saban hari, Pak. Ya. Nah, itu boleh. Ya, jamak terus akhirnya nyanyat. Kada bekerja gin tetap menjamak aku suka kebiasaan aja. Boleh aja. Nah, kira itu Pak lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.